Berita Sumsel 24 jam hari ini. SMA Negeri 7 Palembang berhasil meraih juara umum dalam Lomba Sang Juara Museum Negeri Sumatera Selatan. Raihan juara umum ini setelah mendominasi juara pada 5 kategori yang diperlombakan sebelumnya. Grand Final Sang Juara Sesi 3 Museum Negeri Sumatera Selatan berlangsung meriah. Masing-masing finalis terlihat sportif mengangkat jawaban yang disampaikan pembawa acara. Acara semakin meriah dengan kreativitas supporter yang ditampilkan siswa. Dari hasil akumulasi lomba yang digelar sebelumnya, SMA Negeri 7 Palembang berhasil merebut juara umum Sang Juara Museum Negeri Sumatera Selatan. Sementara Cindy Aska Cantika dari SMA Negeri 5 Palembang sukses meraih juara pertama Sang Juara. Lomba Sang Juara tingkat SMA sekota Palembang dan pameran bersama Museum Negeri Sumatera Selatan resmi ditutup oleh Asisten 3 Pemprov Sumsel, Profesor Edward Juliarta. Ditemui usai acara, Profesor Edward Juliarta mengatakan, event seperti ini sangat bagus untuk mendorong siswa generasi milenial untuk mengunjungi museum. Ini kan adalah satu acara yang tujuannya untuk kembali mengingatkan pengetahuan umum para siswa-siswa SMA. Ini positif dan kita tentu menanggapi ini dengan sangat baik. Dan kita berharap bahwa ya seperti ini memang terus harus digalakan, dan terutama bagi kita semua sadar bahwa generasi muda sekarang, generasi milenial harus paham dengan apa yang disebut dengan pengetahuan umum, sejarah. Jangan sampai kemudian mereka terkontaminasi atau terbatasi dengan hanya pengetahuan yang sifatnya entertain saja, demikian gitu. Generasi milenial harus menjadi generasi yang harus paham dengan sejarah, mengetahui sejarah. Karena dengan sejarah kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan di masa depan. Apa yang akan kita lakukan sekarang dengan melihat sejarah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah, karena sejarah itulah awal di mana kita mulai beradab, dan awal ketika kita mengetahui seperti apa kita dulunya dan bagaimana nanti kita, bagaimana sekarang dan bagaimana kita di masa depan. Sementara itu, Cindy Aska mengaku tidak menyangka berhasil meraih sang juara di pergelaran kali ini. Oke pemirsa Sumsel 24 jam, sekarang kita sudah mendapatkan sang juara. Dengan siapa nih, Dek? Cindy Aska Cantika. Cindy Aska Cantika dari SMA berapa nih, Dek? SMA Negeri 5 Palembang. SMA Negeri 5 Palembang. Oke, gimana nih perasaannya sudah menjadi sang juara? Rasanya bangga bisa membawa nama sekolah, dan itu juga berkat dukungan teman, guru, terkhusus juga orang tua. Oke. Semalam sudah belajar apa aja nih, Cynthia? Semalam yang bisa disampaikan oleh pihak panitia yaitu permusiuman, yaitu pengetahuan umum dan sejarah. Terakhir nih, apa namanya? Gimana sih harapan Cindy untuk kedepannya? Harapan untuk kedepannya Museum Bala Putra Dewa dapat banyak kunjungan dari maksudnya dari dalam negeri maupun luar negeri, dan mempamerkan karya-karya sejarah Sumatera Selatan. Oke, tadi itulah wawancara saya bersama Cindy Aska Cantika yang merupakan sang juara perwakilan dari SMA Negeri 5 Palembang. Reporter dan juru kamera tim Sumsel 24 jam Palpres.com. Pemirsa, logistik Pilkada tahap pertama saat ini sudah tiba di KPU Oku Timur kemarin. Logistik berupa bilik suara dan botol tinta ini langsung disimpan di gedung asrama haji di Kabupaten Oku Timur. Ribuan bilik suara dan botol tinta yang digunakan saat pemilihan kepala daerah di Kabupaten Oku Timur saat ini sudah tersimpan di gedung asrama haji. Terlihat personel kepolisian berjaga di depan pintu gudang penyimpanan untuk memastikan logistik pilkada tetap aman hingga pelaksanaan tanggal 9 Desember mendatang.
Sekretaris KPU Oku Timur, Haji Sutikno mengatakan, logistik pilkada saat ini sudah diterima. Menurut Sutikno, logistik yang tiba tersebut merupakan tahap pertama tender e-katalog dari pusat. Tercatat ada 5.262 bilik suara dan 2.630 botol tinta yang sudah tiba di Kabupaten Oku Timur. Untuk APD sudah sebagian dan untuk bilik suara sudah semua. Kemudian tinta dan segel sudah semua, AKTPS juga sudah selesai, tinggal kotak suara dan surat suara. Oh, kalau jumlahnya ini untuk kebutuhan untuk di PPK, kemudian hitung untuk di PPS, di 312 desa dan untuk di 1.315 TPS. Untuk dari KPU 2 orang, penjaganya dari Polres, dibantu dari Polres, dan pengawasan dari Bawaslu. Terpisah, Ketua Bawaslu Oku Timur Ahmad Gufron SE melalui Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Beni Tenagus mengatakan, pihaknya telah mengawasi kedatangan logistik tersebut untuk mencegah jangan sampai terjadi kecurangan pada waktu pelaksanaan Pilkada 9 Desember mendatang. Pihaknya juga tetap mengimbau KPU Oku Timur untuk menyimpan, mengemas, dan saat pendistribusian nanti agar memperhatikan keamanan logistik. Reporter dan juru kamera Arman Palpres.com. Layanan satu pintu di Kabupaten Lahat saat ini sudah berbasis online. Layanan ini diberikan setelah diluncurkan aplikasi Sinar di BPKAD Lahat. Layanan inventaris aset di Kabupaten Lahat saat ini sudah berbasis online. Hal ini diketahui setelah diluncurkan pelayanan satu pintu berbasis online dengan aplikasi Sinar. Peluncuran aplikasi ini dihadiri langsung Wakil Bupati Lahat, Haji Haryanto. Aplikasi Sinar saat ini digunakan untuk menunjang kerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lahat. Umpamanya proyek kita ada tagihan proyek umpamanya paling lama 2 hari. Kalau udah sudah lengkap kan, kalau dia masih kurang cepat ya hari itulah dikasih tahu bahwa ini kurang. Cuma kontraktor itu tidak datang lagi ke sini, langsung lihat nih suruh masuk di rekening masing-masing dia. Bendahara juga sudah lihat masuk rekening bendahara. Hari ini mungkin di bagian anggaran, besok pagi mungkin di perbendaharaan, besoknya lagi sudah di udah kelihatan metode. Masih dikatakan Haryanto, sistem pelayanan satu pintu ini harus disosialisasikan kepada pihak lain. Dengan demikian diharapkan agar bisa dilakukan proses pencairan sesuai dengan standar operasional prosedur. Sementara itu, Kepala BPKAD Lahat, Sahabadi melalui Sekretaris Vivi Anggraini mengatakan, pelayanan satu pintu merupakan upaya peningkatan pelayanan kerja keuangan daerah dari manual ke online. Reporter dan juru kamera Bernard Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Izin organ tunggal yang masih melanggar protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 diancam akan dicabut. Ancaman ini dilontarkan setelah adanya gelaran sedekah yang dihibur organ tunggal Senin kemarin. Pemilik organ tunggal Delta Penantian membacakan surat perjanjian untuk tidak melanggar protokol kesehatan. Perjanjian ini setelah mengisi acara sedekah warga Talang Baru, Desa Air Mayan, Kecamatan Pesema Air Keru, Kabupaten Pathlawang. Camat Pesema Air Keru, Noperman Subi, mengajak semua komponen masyarakat untuk mengindahkan instruksi Bupati Pathlawang terkait tata cara penerapan protokol kesehatan. Kedepan, sambung Noperman, organ tunggal yang melanggar protokol kesehatan akan dicabut izinnya. Tak hanya itu, peralatan organ tunggal juga akan disita Satpol PP dibantu personil polisi dan TNI. Bahkan kepala desa dan anggota Satpol PP yang bertugas di desa tersebut akan dinonjobkan. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.